Good morning all. Morning, Miss. Okay, prepare yourself, your kids, your book, your paper review, and also your pen or your pencil. Okay, before we start, please prepare yourself. Okay, Brian and Cantika, please turn on your camera, ya, Nak. Okay, kids. Okay, now we are 9 partisipan ya, masih 9 orang ya. We waited until 10 partisipan and then we will start ya. But before that, I want to ask who wants to lead our prayer? Who wants? Atau harus Miss Choose? Harus Miss tunjuk siapa yang mimpin? Oke, Miss tunjuk aja ya. How about Donis? Donis, can you hear Miss Jason, Nak? Donis. Yes, Miss. Okay. You will lead our prayer ya, Donis ya. Okay, now we are 10 participants, so we can start ya. I cannot, Miss. Kenapa cannot? You shy? Are you shy? Malu? Okay, Miss change ya. Udah, for today I want Jessica lah, Jessica. Si Donis pulaknya malu. Okay, but before that, please Donis and Afan, please turn on your camera ya. And also Cantika, Karisa, before we start, we want to pray. Donis, tinggal Donis yang belum anak. Oke, Karisa sepertinya not here ya, not there ya. Oke, now Jessica, please lead our prayer for today. Can you hear me? Can you hear me, Jessica? Jessica. Can you hear me, Nak? Ngechat. Yang lain bisa dengar suara Miss? Yes, Your Miss. voice so small, Miss. Yes, Miss. Your voice so small. Oh, so small ya? Oh, berarti harus agak teriak ya. Oke. How about now? Is it clear? Udah lebih gede suaranya? Is it louder? Yes, Miss. Yes, Miss. Oh, let's start ya. Jessica, please lead our prayer now. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Please bless the connection as well. Please bless the teacher to teach the children as well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Thank you, Jessica. So, kids, what we are going to do today? Apa yang mau kita pelajari hari ini? If you have seen our PDF learning. Review. Yes, today is review ya, karena next week, hari Kamis, Thursday is holiday. So, kita gantinya hari ini untuk reviewnya ya, Nak ya. So, already your ini Holiday apa, Miss? bisa you cek ya, kira-kira hari Kamis itu holiday apa, boleh dicek ya. Oke, but before that, I want to ask you, udah semua Nak dapat kertas reviewnya? Review papernya already? Already, coba diam dulu ya, disiapkan ya kertas reviewnya. Miss mau lihat. Show me your review paper. Oke, Raihan already.
Billy, oke, Jessica, Evelyn, Karisa. Cantika masih searching. How about Yolanda, Akram, Donis, Ataya? Anda? Sudah dapat reviewnya? Oke, Anda already. Jessica, Vincent, oke, Vincent already ya. Ataya, Donis, Gracia, where is your paper review, nak? Nanti kalau misalnya nggak ada, kita nggak bisa dicoret-coret kan nggak ini, nak. Ataya, Gracia, Donis, already, nak. Yolanda, oke, Aldiano already. Yolanda gimana, nak? Already paper reviewnya? Oke. Oke, kids ya. Nah, before we discuss about our review paper, I will to remind you again about review pantun ya. Karena the last meeting kita belum review untuk pantun. So, I will remind you a little bit about pantun ya. Can you see my screen? Can you see my screen, kids? Ngechat. Oh, already. Okay. You can unmute yourself ya, kids ya. Biar bisa nggak cek-cek terus gitu ya. Okay. Now let's see ya. Today we are going to learn more about pantun. We review about pantun. So before that I want to ask you, apa itu pengertian pantun, nak? What is pantun? You can answer. Miss. Who's that? Okay, let's see ya. Cantika. Miss. Okay. Gini ya. Pantun adalah jenis puisi. Ya, tunggu ya. Pantun adalah jenis Dulu. Okay, before that, I want to show you ya, siapa yang menjawab, siapa yang aktif, I will give you point dojo. Okay, so next in class, if you ask you something, please respond and be active ya. Okay, so let's continue ya. Cantika tadi ya. Okay, Cantika, what is pantun, nak? Di-unmute dulu, nak. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Oke, good job. Masih ingat ya arti definisi pantun itu ya? Pantun itu adalah bentuk puisi lama yang berasal dari bahasa Jawa kuno itu ya, yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang kepada yang lain. Nah, termasuklah tadi ciri-ciri pantun tadi, terdiri dari 1 bait, terdiri dari 4 baris. Tiap larik atau barisnya itu terdiri atas 4 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama kedua disebut sampiran, 3, 4 disebut isi. Oke ya, good job. And then I want to ask you again. Di sini kan isi ya, this is contoh pantun. Contoh pantun. Nah, di sini kan ada mis buat di sini, nak. A, B, A, B. Apa itu maksudnya, nak? Kan sudah jelasin minggu lalu. You can answer, what does it mean I write here A, B, A, B. Apa maksudnya, nak? Okay, you can answer, please raise your hand. Okay, tadi Cantika already answer. I will give Cantika point dojo, but before that, I want another person. Jangan Cantika lagi, yang lain dikasih kesempatan. Apa yang dimaksud dengan ABAB? Nah, apa maksudnya? Oke, you can raise your hand ya. Oke, Miss, kasih dulu poin sama si Cantika tadi. Cantika. Oke, this is Cantika ya. Cantika. Let's give 5 points. Oke, yang lain, nak, apa itu maksudnya ABAB? You can answer. Oke, Cantika already, Miss kasih kesempatan sama yang lainnya, ya.
Jangan cantika terus dong. Ayo, yang mana nih suara Neptune? Oke, Raihan, can you? Vincent, Brian, Gracia. I can hear your voice, Miss. Your voice is so small. So small. Oke, I will. Udah besar, Lore. Berarti Buat ada. volume you extra. Coba dulu dibuat suaranya lebih tinggi, apa nak, volumenya. Oke, karena cuma si itu yang apa, si Santika bilang udah kuat suara Miss. Di sini pun Miss udah teriak-teriak loh. Oke, back to laptop. Kembali ke ini topik kita. Apa yang dimaksud dengan ABAB nak dalam pantun ini nak? Oke, cantik. Aldiano, do you want to answer? No, Miss. No. Karisa, Gracia, Afan. Oke, kembali lagi ke si Cantika. Ya, who's that? Aldiano, Miss. Ya. Oke, why Aldiano? Do you want to answer? Oke, baik Cantika. Cantika, please tell us apa itu yang dimaksud dengan AD-AD dalam pantun ini, nak. Saja, Miss. Ya, saja itu berarti bunyi akhirnya ya. Bunyi akhir dari baris pertama kita sebut dengan A kan. Yang ketiga juga A, berarti baris pertama dan baris ketiga bunyi akhirnya sama. Oke, seperti contoh ini G, bunyi terakhirnya kan. Baris ketiga juga G. Nah, yang baris kedua di sini kan buat B. Bunyi terakhirnya nya. Lihat baris keempat, ternyata bunyi terakhirnya juga nya. Sama dengan baris kedua, maka baris kedua dan baris keempat kita buat simbolnya BB. Maka kalau kita lihat secara satu bait, polanya adalah ABAD. Oke ya, begitu ya nak ya. Oke, next I want to ask you, kita udah tahu properties pantun, ciri-cirinya, definisinya, and then the types of pantun. Who can answer apa saja jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, nak? Who can answer, please raise your hand. Jessica, do you want to answer? Jessica, Billy. Mimis, Jessica. pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, dan pantun anak. Oke, jadi benar ya, kita kan udah bahas itu kan di minggu lalu, pantun nasihat. Now I want to ask someone of you, apa itu pantun nasihat? Nah, pantun nasihat itu seperti apa? Pantun yang berisi nasihat. Ya, berarti berisi ajaran atau ajakan untuk kebaikan kan? Nasihat itu pasti yang baik-baik kan, nak? Untuk kebaikan seseorang ya. Oke, next pantun teka-teki. Jangan Cantika lagi dulu, jangan Cantika dulu. Yang lain belum diskusi. Apa itu pantun teka-teki? Pantun yang berisi teka-teki, Miss. Oke, Mimis. oke. Pantun yang Oke, berisi teka. and then who else? Karisa juga ya. Siapa tadi yang jawab lagi nak? Pantun teka-teki selain Aldiano. Aldiano, Miss. Karisa, Miss. Ya, oke. Oke, silakan Karisa. Apa itu nak pantun teka-teki? Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki pertanyaan. Iya, berarti ada pertanyaan kan dalam pantun tersebut. Kira-kira nanti apa ya jawabannya dari pantun itu? Pasti kita juga bertanya-tanya kan, seperti yang kemarin contohnya di sini pantun teka-teki itu, yang ini kan di baris bagian isi, baris ketiga dan baris keempat itu, di situ letakkan pertanyaannya. Binatang apakah ini sangat tinggi pemakan dedaunan? Nah, ini kan teka-teki, ini kan pertanyaan. Disuruhnya, diajaknya kita untuk berpikir kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini. Binatang yang tinggi dan makan daun. Dan kemarin sudah dijawab ya.
sama action kelas itu jerapah. Nah, itulah contoh teka-teki. Next, pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? You can answer. Pantun yang berisi apa, Mas? Hiburan. Pantun yang berisi lelucon mengandung tawa. Yes, berarti Pantun yang benar. berisi lelucon. Iya, lelucon mengandung tawa yang berguna untuk menghibur ya kan? Kalau misalnya pantun jenaka itu digunakan pasti dalam suasana misalnya kita ingin lagi menghibur orang, kita buatlah pantun jenaka atau supaya suasana menjadi lebih ceria bisa kita gunakan pantun jenaka. Oke, and then the last pantun agama. Apa itu pantun agama? Yang lain selain si Pantun yang berisi ajaran-ajaran agama. ya, pantun yang berisi ajaran agama seperti pantun nasihat juga, nah ya kan, kebaikan. But tapi kalau di pantun agama fokusnya kepada ajaran agama. Oke, I think that's all ya. We already learn. Now I want to give you pointer dulu ya sama siapa tadi yang udah menjawab. Oke, coba kita ini ya. Correct me if I'm wrong ya. Coba pertama tadi Jessica ya already 5 point. Okay, and then also Karisa, this is Karisa, this is Karisa. Karisa ya. Okay, and then I want give point to tadi Aldiano also answer, Aldiano. Okay, I think that's all. Who else? Itu aja tadi kena. Oke, sekarang kesempatan yang kasih yang lain lagi ya. Oke, we already learn about jenis-jenis pantun ya, types of pantun. Now we can see our review paper. Coba dibuka semua kertas reviewnya, nak. Oke, all of you please open your review paper. Show me your review paper. Ready, Miss. Ready, good job. Oke. Now let's read ya. Coba kita lihat dulu apa saja yang dibahas dalam review ini. Oke. You can see ya. Ada teks narasi anak ya. This is teks narasi. Nah, teks narasi itu di sini juga sudah ada pengertiannya adalah jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur yang disusun secara kronologis atau kausalitas atau sebab akibat. Oke, nak. Jadi nanti dalam review kita dalam term kita bahasa Indonesia, kita kan sudah belajar tentang teks narasi. Nah, dalam ujian kita nanti tentang teks narasi sejarah. Oke? Jadi perhatikan nanti ya kalau misalnya ada teks, dibaca teksnya enak ya, karena itu juga setengah soal dari jumlah soal itu mengenai teks. Oke, jadi jangan malas untuk membaca, jangan buru-buru, jangan langsung jawab, tapi diperhatikan, dibaca teksnya baik-baik dan pertanyaannya ya. Oke, nah di sini sudah ada struktur teks narasi sejarah, pengenalan situasi cerita. Nah, pengenalan situasi cerita itu adalah exposition dan orientasi. Orientasi pengenalan ya, latar tempat, atau latar waktu, tokoh-tokohnya, ya kan? Di awal-awal cerita kan teks narasi, contohnya kemarin Haji Samanhudi, kan diceritakan siapa Haji Samanhudi, di mana dia lahir dan segala macamnya. Oke, kemudian ada juga masuk ke pengungkapan peristiwa. Nah, kemarin si Haji Samanhudi itu adalah tokoh bersejarah, kan diceritakan itulah peristiwanya yang dalam teks narasi itu. Oke, kemudian ada penyelesaian yang kemarin kita bahas dari Haji Samanhudi. Kenapa dia berhenti, ya kan? Kenapa dia berhenti dalam menyusun apa kemarin ini yang Haji Samanhudi? Siapa yang ingat Haji Samanhudi, nak? Cerita tentang Haji Samanhudi. Kemarin waktu disuruh untuk di your book exercise kan ada dituliskan Haji Samanhudi menggali cerita dari Haji Samanhudi, ada videonya kan, masih ingat? Sama yang teks proklamasi sejarah, sejarah penyusunan teks proklamasi sejarah. Masih ingat kan contoh teks narasi sejarah itu ya, nak ya? Nah, kemudian yang terakhir itu ada koda. Oke?
Nah, jadi itulah nak, sebenarnya ini kan strukturnya, tapi kalau dalam ujian nanti yang dicari itu seperti yang sudah kita pelajari ya, yang menggali, kira-kira kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf itu apa, kira-kira kalimat utamanya di mana, oke, informasi penting dari teks tersebut, seperti itu nanti ujiannya ya nak ya. Nah, kemudian coba kita lihat langsung ke kisi-kisi soalnya nak. Oke, Vincent, coba dibaca nak kisi-kisi soal yang nomor 1. Dua, kisi-kisi soal. Usaha mebel untuk salah satu usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat yang tinggal di daerah penghasil rotan. Penghasil jenis produk berbahan rotan digunakan sebagai perabot rumah tangga sebagai meja, kursi, lemari, dan rak piring. Produk tersebut juga banyak diminati wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Bahkan beberapa produk berbahan dasar rotan sudah diekspor ke berbagai mancanegara. Oke, thank you Vincent. Nah, next class. Setelah kita baca, pertanyaannya nomor 1 kalimat tanya yang sesuai dengan teks di atas itu. Berarti nanti kalau misalnya kalian pilih jawabannya A, misalnya kapan usaha kerajinan rotan berkembang, nanti jawabannya harus ada di paragraf itu. Coba kira-kira mana sih ini pertanyaan antara A sampai B yang jawabannya ada di paragraf pertama, di paragraf ini. Coba, semua dulu membaca teksnya, dilihat dulu, dijawab. Boleh dicek your answer to me ya. You can type your answer to me. Okay. Vincent is already. How about others? Tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kalau misalnya nanti nggak ada yang jawab, kalau nanti misalnya nggak ada yang masih Vincent jawab nih, yang lainnya masih bingung. Oke, berarti masih Vincent dapat poin nanti ya kalau jawaban si Vincent benar ya. Oke, nanti bisa kita oke ya. Now Vincent, please unmute and tell us why you got answer D. Kenapa jawaban si Vincent D? Oke, Aldiani juga also answer. Oke, ada jawab B, ada jawab C ya. Nanti kita discuss. What is the correct answer? Oke, next Vincent, please. Itu Miss, apa sajakah jenis produk kerajinan rotan? Jawabannya itu apa? kan dibilang karena itu kan Miss, beberapa jenis produk berbahan rotan digunakan sebagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan rak piring. Oke, jadi ini ada jawabannya ya. Kalau ditanya apa saja jenisnya, ternyata di paragraf itu ada. Jenisnya itu seperti meja, kursi, lemari, dan rak piring. Oke. Nah, kalau ada yang jawab C, kira-kira gini kan, di daerah manakah terdapat rotan dengan mutu terbaik? Nah, iya, nggak apa-apa. It's okay ya, if you get a wrong answer, it's okay. You can learn from that ya. Nggak apa-apa ya, nak ya, kalau salah menjawab. Nah, jadi kalau misalnya di daerah manakah terdapat rotan dengan mutu terbaik, di sini kan tidak ada dikasih tahu lokasinya, kecuali dibilangnya seperti ini. Produk rotan
dengan mulut terbaik dapat ditemukan di daerah Bengawan Solo. Misalnya gitu, ada lokasi tempat, maka kata tanyanya itu adalah di mana, di daerah mana, gitu kan. Tapi kalau misalnya dikasih tahu, dijelaskan meja, kursi, berarti kata tanyanya adalah apa. Oke, so till here, any question so far? Ada yang bertanya dari sini, nak? Is it clear? Number one. Yes, Miss. Oke, so this is dia. Ditandai ya nak ya di ininya ya, di review papernya ya. Oke, next number two. Who want to answer number two, nak? Oke, jangan answer dulu lah. Bacanya aja lah, baca soal. You can read the question number two. Who wants? Bacanya aja ya, nak. Oke, ini semua Andar. Andar, please read the question, nak. Number two ya. Yes, Miss. Yes, please read number two ya, nak. Question number two. Oke, Miss. Kalimat berikut yang tidak menggunakan kata sambung penanda urutan waktu adalah. Oke. Kira-kira your answer is apa kira-kira jawaban kalian? Oke. Vincent already answer. Oke, perhatikan ya nak ya kalau membaca itu kan kalimat berikut yang tidak. Nah, jangan sampai salah nak. Yang tidak menggunakan kata sambung urutan waktu. Yang tidak ya. Oke, you can change your answer ya. Coba. Yang mungkin tadi sudah jawab di chat. Coba dipikir lagi. Is it correct your answer or not? Karena yang ditanya yang tidak. After that, I will stop there and then I will do ini ya. Poin B dulu ya sama yang udah participate ya. Siapa tadi yang udah participate lagi? Oke. Vincent lagi tadi ya. Harus Vincent. Vincentius ya? Sebelahnya, Miss. Iya. Oke, I'm sorry ini ya Vincentius ya. Oke. And also tadi siapa lagi tadi ya yang participate nak? Aldiano also lagi ya tadi Aldiano. Oke. Oke. Now please, what is the answer number two? Kira-kira jawaban nomor dua apa nak? Paham nggak soalnya apa? Jadi nanti gimana mau tahu jawabannya kalau soalnya nggak paham? Kata sambung penanda urutan waktu itu, paham nggak itu? Coba Vincent. Vincent mesti lihat ketawa dari sini. Oke Vincent, kira-kira you already answer your ini ya, your option ya. Oke. B. Oke. Why you say B? Kenapa jawabannya B? Setelah kantong ajaib terbuka, Doraemon kembali ke masa lampau. Itu, Miss, Doraemonnya kan huruf besar, Miss. Nggak ada titik atau koma, Miss. Nggak ada titik. Nah, sekarang gini dulu. Kata sambung penanda urutan waktu itu apa saja? Ini kan soalnya kata sambung penanda urutan waktu. Kira-kira kata sambung itu seperti apa, nak? Yang urutan waktu. Coba dari optionnya aja, dari pilihannya aja, nak. Sudah jelas. Yang A, Sparta sampai di planet Mars dan bertemu Tautoha. Itu terjadi 2 tahun kemudian. Kemudian di sini, nak, itu kan kata sambung penanda urutan waktu. Berarti ada dulu kejadian, lalu kemudian berarti ada lagi apanya kejadian setelah waktu tersebut. Itulah yang dimaksud dengan urutan waktu. Jadi seperti kata kemudian, setelah, akhirnya, itulah yang namanya kata sambung penanda urutan waktu. Can you get it? Or still confused? Oh, kirain
titik koma gitu, Miss. Oh, enggak. Ini kan katanya kata sambung. Kan kita tahu ada kata tanya. Kata tanya apa, mengapa, di mana. Ada juga yang namanya kata sambung. Seperti dan, tetapi, gitu kan. Tapi ini, di soal ini urutan waktu. Jadi kalau urutan waktu, carilah dia yang menunjukkan saat ya. Kemudian, setelah, akhirnya, dulu. Nah, itulah dia, oke? So, yang tidak menggunakan di sini adalah yang D kan, tanpa diduga lagu itu berisikan perhiasan emas dan berlian. Nggak ada di situ penanda waktu kan? Dia cuma menginformasikan tanpa diduga lagu itu berisikan perhiasan dan emas. Oke, so the answer is B ya. Oke, now please read number 3. Oke, I want someone to read. Yang belum dapat poin yuk, membaca ini yuk nak. Oh, I forgot. Nanti si ini ya. Si apa tadi yang baca si Miss, tadi nomor 2 jawabannya apa, Miss? B nak. Gadu. Oke. Number 3, who wants to read the question? Gantian ya, number 3. Ketika aku kecil, I want to read. Coba yang read sini. Oke lah si Evelyn nak, please read nak. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah atau ibuku. Bukan karena aku manja, tetapi karena memang aku sulit untuk menekukan tubuhku lantaran terganjal perutku yang buncit. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba olahraga dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Sudah aku coba berbagai sejenis olahraga, mulai renang dan fitness, di tempat fitness atau di rumah. Namun semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya aku menemukan olahraga yang amat sangat aku sukai, yaitu bermain sepatu roda. Sungguh, sehari saja aku tidak menyentuh sepatu roda, rasanya kakiku gatal. Oke, thank you, Evelyn. Nah, inilah cerita ketika aku kecil katanya ceritanya dia gemuk. Karena dia gemuk, untuk memakai sepatu pun nggak bisa. Bisa kan dibayangkan kan kayak mana pakai sepatu kan harus agak ini karena kita agak nunduk gitu kan. Nah, tapi tergantung sama perutnya karena perutnya juga ya dari something wrong. Oke. Nah, jadi nak, after that, apa yang diceritakan di sini? Kemudian dokternya menyarankan untuk olahraga. Nah, sudah dicoba semua olahraga, tapi ternyata olahraga yang disukainya itu adalah sepatu roda. Oke, nah coba baca ini nak. The question is, ide pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat berapa? Oke, you can answer ya. Please type your answer. Semuanya harus menjawab. Kalimat utamanya terletak pada kalimat keberapa nak? Oke. Oke, Vincent is already. Okay, so next. Okay, so Vincentius, you answer A ya. Your answer is A, terletak pada kalimat pertama. Okay, Donis also. Okay, Donis, tulis Donis. Okay. Nah, jadi jawaban si Donis sama si Vincent yang lainnya setuju enggak? Donis dan Vincent menyatakan terletak pada kalimat pertama. Is it correct? Setuju enggak? Nak pass. Yes or no? Ada lagi jawaban yang berbeda?
Oke, yes, correct ya, iya. Oke. Nah, benar ya. Untuk ide pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat 1. Kalimat 1 itu yang ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Semua teks ini, semua kalimat dalam paragraf ini menceritakan tentang apa sih yang terjadi ketika tubuhnya itu sangat gemuk, ya kan? Jadi, paragraf ini diwakili oleh kalimat pertama ini sebagai ide pokoknya, menceritakan tentang tubuh yang gemuk, apa akibatnya, bagaimana mengatasinya, ya kan? Intinya adalah tubuhnya yang gemuk itu ya. Oke, jadi jawab nomor 3 A ya. Oke, I think that's all. Coba kita baca ke pantun, nak. Coba pantun, coba dilihat nomor 6. Oke, nomor 6. Perhatikan pantun berikut ini. Kucing hitam halus bulunya, kumis panjang, putih warnanya. Geram sudah hatiku dibuatnya, uang hilang, siapa pelakunya? Nah, pertanyaannya, sampian pada pantun ditunjukkan oleh nomor, masih ingat? Coba jawab, unmute aja langsung anak ya. Sampian itu terletak pada baris keberapa? Sampiran. Nomor berapa di sini sampiran, nak? Apakah 1, 2, apakah 2, 3, 3, 4? Yang sampiran. Oke, 1, 2, 1, 2. Jangan satu aja ya, nak ya. Kalimat 1, iya, tapi yang lengkapnya kalimat 1 dan 2. Oke, thank you Donis, Vincent. Oke, lanjut lagi nomor. Coba baca nak nomor 8 ya, nomor 8. Amanat dari pantun. Pantun yang ini. Pergi ke toko, beli kedondong, buahnya matang, dibeli 2. Jadi anak jangan berbohong agar disayang orang tua. Nah, amanat. Apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan dari pantun tersebut? Coba A, B, C, atau D? Oke, you can type your answer also ya in the chat box ya. Amanatnya, nasihatnya, isinya. Apa nak dari pantun tersebut? Nomor 8. Iya, amanatnya, nak, amanatnya. Pantunnya memang iya, pantun nasihat. Tapi amanatnya apa, nak? A, B, C, or D? Oke, Vincent already answered. Oke, jawabannya B. Agar disayang orang tua, maka ketika bicara jangan suka berbohong. Oke, setuju ya, Nek Kompas ya, jawabannya D ya. Kenapa? Karena kan kita lihat dalam pantun tersebut, isinya kan baris ketiga dan keempat ya, karena isinya bilang apa? Jadi anak jangan berbohong agar disayang orang tua. Maka amanatnya adalah, yaitu juga kita bilang agar disayang orang tua, maka ketika bicara jangan suka berbohong. Oke? Harus jujur ya nak ya kalau bicara ya, apa adanya ya, jangan berbohong ya. Oke, good job. Oke, satu lagi lah ya. Nah, coba dilihat nomor 5 nak. Nomor 5. Pisang emas bawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Maka isinya berarti baris ketiga dan baris keempat kan? Baris ketiga dan baris keempat yang cocok untuk ini apa nak? Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Oke, thank you ya untuk jawabannya. So, I think that's all ya. Udah 1 menit lagi. Nanti kalau misalnya mati, nggak apa-apa ya nak ya, karena waktu 1 menit ya. But I want to give Vincentius 5, and also tadi si Donis tadi juga ikut ya, Donis. Oke. Oke, I think that's all ya. And also Cantika. Cantika, this is Cantika. And also Evelyn tadi karena udah baca. Evelyn sama Akam. Andar tadi Andar.